Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratil mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Wabil khusus al-mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Wahid Fauzi, mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan, diberi pertolongan, dan juga beliau bisa membimbing kita dalam keseharian, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para kiai, para ustadz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau, dan juga Al-Mukarram Bapak Ustadz Syuhada yang sudah sudi datang ke padepokan saya di Malang, yang rajin menghubungi saya beliau ini. Terima kasih banyak sehingga bisa nyambung silaturahim sampai ke tempat ini. Dan juga keluarga besar almarhum Bapak Haji Mudi. Saya pernah juga singgah ke tempat beliau itu, tapi tidak sesering ayah saya. Ayah saya dulu mempunyai rutinan ke daerah timur, atau mungkin bisa dikatakan tapal kuda gitu ya. Rutinan, karena rutinan seringkali masuk di daerah Probolinggo, dan beliau singgah di beberapa tempat. Kalau di kota itu namanya Bapak Haji Abdul Razak, kalau di sini di Bapak Al-Mukarram almarhum Bapak Haji Mudi. Dan saya juga pernah, ternyata saya juga pernah masuk musola sini dulu. Saya ingat masuk masjid ini. Oh iya, saya pernah masuk. Kalau tidak salah itu sholat Idul Fitri atau Idul Adha atau sholat Jumat. Saya lupa juga ya. Karena ini peristiwanya sudah lama sekali. Kalau ayah saya rajin sekali ke daerah tapal kuda. Kalau saya sedikit berbeda. Ini banyak orang Jawanya ini ya. Ya. Kalau saya ini kata orang Jawa nih, repot dicekel buntute katanya. Sulit dipegang ekornya, itu bahasa Indonesianya. Tapi maksudnya sulit dipegang, ini keluyuran kemana-mana gitu ya. Nah, sampai ke luar pulau, bahkan juga ke Malaysia, jadi tidak bisa rutinan gitu. Alhamdulillah, kali ini saya bisa singgah di majelis yang dibidangi oleh kawan-kawan Dewan Dakwah. Dan saya juga banyak komunikasi dengan mereka yang di pusat. Alhamdulillah. Nah, ini tema pagi hari ini adalah menjalin ukhuwah dalam keberagaman, gitu ya. Maksudnya keberagaman di sini adalah keberagaman ormas-ormas Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dalam konsep besar ini ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang merujuk kepada Al-Quran Utsmani. Itu pertama ini, yaitu Al-Quran yang dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sehingga dikenal dengan istilah Al-Quran Utsmani. Kalau bicara ini pemanjang lebar, saya tidak akan membicarakan ini ya. Yang kedua yaitu orang-orang atau ulama-ulama yang merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, mungkin lebih praktis, yaitu para ulama-ulama atau kelompok-kelompok
yang menggunakan Al-Kutubus Sittah. Al-Kutubus Sittah sebagai rujukan di dalam berhadis atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutubus Sittah itu yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ad-Darimi. Nah, terus ada perbedaan pendapat tentang Sunan Ibnu Majah. Apakah Sunan Ibnu Majah masuk atau Musnad Ahmad atau Musnad Imam Ahmad? Dan ini masih persengketaan, tapi tidak masalah itu. Persengketaan hanya masalah perbedaan pendapat yang bukan krusial. Ya, nah, maka orang-orang yang merujuk kepada kitab-kitab ini serta Al-Quran Mushaf Utsmani beserta dengan tafsirnya juga macam-macam dari kalangan para ulama, dimulai dari tafsirnya para sahabat seperti tafsirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum misalnya. Kemudian kita menggunakan juga tafsir Al-Jalalain, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya, masih banyak. Nah, itulah kelompok-kelompok yang masih dalam global garis besar. Perkumpulan ini dinamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun di dalam praktek ibadah itu beda-beda penafsiran. Beda-beda penafsiran. Ya tidak apa-apa beda-beda penafsiran itu. Contoh barangkali begini lebih mudah ya, lebih mudah. Jadi juga disebutkan oleh Ustaz Syuhada itu ada kalimat NU, ada kalimat Muhammadiyah, ada kalimat Al-Wasliyah, ya, dan lain sebagainya. Mungkin perbedaan itu seperti begini contoh ini. Orang NU kalau subuh, sholat subuh maksudnya itu sholatnya pakai qunut gitu ya. Kalau orang Muhammadiyah tidak pakai qunut. Apakah punya dasar? Punya, sama-sama punya dasar. Kemarin kita sholat Idul Fitri ya. Kemudian esok lusa kita akan sholat Idul Adha ya. Nah, kalau orang NU mengambil pendapat bahwa sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu adalah yang terbaik di dalam masjid gitu. Sedangkan kawan-kawan Muhammadiyah mengambil pendapat bahwasanya yang terbaik itu di lapangan gitu. Loh kok aneh itu ya? Apakah ada dasarnya? Dua-duanya ada dasarnya. Secara ringkas saya ingin membahas ini saja gitu. Ini membuat kita insya Allah akan terbuka wawasan kita ya. Begini, dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya Masjid Nabawi ini ya, itu adalah tanah lapang yang diberi pagar. Tanah lapang yang diberi pagar. Diberi pagar itu sebagai pembatas bahwa itulah masjid. Ya, sedangkan tanah lapang itu sifatnya. Jelas? Tanah. Ya, tanah, belum ada keramik. Ya, belum zamannya keramik. Bukti kalau itu tanah lapang, buktinya ini. Dan ada pagarnya. Suatu saat ada A'robi. A'robi itu orang desa. Orang desa ini, mohon maaf ya, macam-macam itu. Ada yang orang desa itu adab, sopan santunnya itu sudah tinggi, sudah bagus. Tapi kadang-kadang orang desa itu setengah semau gue gitu ya. Maksudnya gini, kalau di kota, kebanyakan di kota, mohon maaf saya katakan wanita aja. Wanita kota itu kalau mandi di sungai malu. Ya, betul ya. Tapi kalau wanita desa, ya nggak tahu apa namanya, masa lillahi ta'ala gitu ya. Ya nggak juga, pokoknya dia mandi aja. Mau ada orang laki-laki lewat kan gitu kan, setengah semau gue gitu ya. Nah, zaman itu ada orang A'robi datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Nabi itu berada di dalam Masjid Nabawi, datanglah A'robi ini, gitu. Setelah datang bersalaman, ya ringkas cerita namanya bertemu. Kemudian A'robi ini, mohon maaf, ingin buang air kencil atau kencing, tapi nggak tahu tempatnya. Zaman itu belum ada yang namanya toilet masjid, itu belum ada. Namanya orang desa, tiba-tiba dia ini
jalan ke pojok, torof pojokan. Ya karena orang laki-laki, mohon maaf di sekitar kita juga kan ada ya. Jangankan orang desa, orang nonton bola aja kalau lagi pengen kencing kan mojok kan gitu kan. Ya itu orang kota apalagi orang desa. Kemudian Arabi ini kencing di pojokan masjid, Pak. Tapi saya kasih tahu ya, sebodoh-bodohnya orang desa, kalau itu masjid sudah di keramik, tidak mungkin, Pak. Betul ya? Tapi karena masjidnya berupa tanah lapang, sudah, maka Arabi ini kencing di dalam masjid di pojokan. Para sahabat marah, Pak. Khususnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala itu marah. Misalnya saya wakili gitu ya, misalnya ini ya, hei kamu jangan kencing di situ kan gitu ya. Misalnya saya wakili. Begitu Sayyidina Umar mau marah dicegah oleh Rasulullah, jangan biarkan, biar selesai kencingnya. Kok aneh ini? Ya, setelah selesai kencingnya, kemudian Nabi perintah kepada sahabat untuk mengambil air satu timba atau satu gantang. Sudah siram aja. Setelah disiram, airnya meresap. Kata Nabi, sudah suci. Nah ini banyak hikmahnya. Ternyata najis itu kalau kencing lah gitu ya. Najis kencing itu kalau disiram oleh air dan meresap ke bawah. Seperti misalnya ada genangan air gitu ya, yang asalnya najis, kemudian terkena hujan, kemudian meresap. Sudah suci menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini timbul satu hukum fikih. Itu pertama. Yang kedua, yang ingin saya angkat di sini, ternyata gitu loh, Masjid Nabawi zaman itu berupa tanah lapang, Pak. Ya, yang cuma dikitari sur atau dikitari oleh pagar. Maka orang Muhammadiyah yang bersikukuh, yang paling afdol adalah sholat di tanah lapang, itu melihat zahirnya masjid zaman itu. Ya, fisiknya Pak yang dilihat. Ya karena memang betul. Nabi saat itu sholat Idul Fitrinya di tanah lapang. Bener enggak orang Muhammadiyah? Bener Pak. Ya. Tapi kalau melihat status tanah, kalau zaman sekarang itu sertifikatnya, ya itu sertifikat masjid, Pak. Karena sudah dikitari. Ya, berarti kata orang NU, loh, saya ini mengikuti Nabi juga, apa? Di dalam masjid. Karena walaupun tanah lapang sudah dikasih pagaran. Kalau zaman sekarang, kalau disuratkan sudah dapat sertifikat masjid. Ayo, mana yang salah, mana yang betul, ayo. Sama sebenarnya. Cuman cara penguraian masing-masing kadang-kadang tidak pada dasar yang seperti ini sehingga terjadi perbedaan-perbedaan. Lah kalau perbedaan itu diangkat oleh orang yang mengerti menjadi satu ilmu, tapi kalau perbedaan itu diangkat oleh orang yang tidak mengerti, apalagi zaman sekarang netizen itu menjadi sebuah perdebatan yang sengit, bahkan naudzubillah kalau sampai terjadi pertumpahan darah, naudzubillah min dzalik. Ya, itu sebenarnya demikian, dan banyak hal perbedaan-perbedaan di dalam hal ini tidak menyebabkan suatu perpecahan andai kata saling mengerti. Jadi besok Idul Adha, kalau ada orang sholat di dalam masjid, apa berarti? Mengikuti Nabi atau bukan? Mengikuti Nabi. Kalau ada orang sholat di tanah lapang, mengikuti Nabi atau bukan? Mengikuti Nabi, cuman beda penafsiran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan itu ya. Jangankan kita, di zaman sahabat pun itu loh. Antar sahabat itu kadang-kadang memahami ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kadang terjadi perbedaan. Siti Aisyah atau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tatkala ditanya ini, nggak apa-apa perbedaan pendapat, ya. Tatkala ditanya tentang apakah seseorang itu kelak kalau masuk surga itu bisa melihat Allah secara langsung. Kata Siti Aisyah dalam hadisnya, oh tidak bisa. Karena Allah itu latif, Allah itu adalah maha lembut yang tidak mungkin dilihat oleh mata kasat ini. Kasat mata tidak bisa. Itu pendapat Siti
Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi tatkala Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ditanya, apakah umat Islam yang masuk surga itu kelak bisa melihat Allah SWT di surga? Dijawab bisa. Ditanya apa dalilnya? Dalilnya Al-Quran katanya. Loh kok bisa? Iya itu. Ayat wujuhu yawma idzin nadhirah. Wujuhun, wajah-wajah umat Islam yauma idzin tatkala itu nadhirah akan bersenang-senang, berseri-seri, bercahaya, bergembira, berbahagia. Kenapa? Ila rabbiha nadhira, karena akan melihat Allah. Nadhira dengan penglihatan mata. Nadhara, kalau bahasa Arab itu nadhara ila al-bustan, misalnya melihat kepada bustan gitu ya, atau melihat bustan yang melihat langsung begini. Itu takwilan para ulama. Ya dah, ternyata di kalangan para sahabat pun terjadi perbedaan pendapat. Tapi nggak ada itu cerita atau riwayat bahwa Siti Aisyah menghina Sayyidina Abu Hurairah dan sahabat Abu Hurairah mencaci maki Siti Aisyah. Ada nggak riwayat gitu? Nggak ada. Itu perbedaan ilmiah biasa-biasa saja. Ya, karena bisa mengemas suatu perbedaan menjadi suatu kekuatan umat. Saya sendiri sekarang ini di pesantren sedang membaca kitab namanya Khilaful A'immah Rahmat. Khilaful A'immah Rahmah. Apa itu? Perbedaan antar a'immah, imam-imam, maksudnya umat Islam ya. Ini adalah rahmat, termasuk rahmat bagi umat Islam. Ada pendapat ini. Saya katakan aja di sini, saya ini bermadzhab Syafi'i, tapi sebagian orang kan tidak bermadzhab Syafi'i, gitu ya. Dalam madzhab Syafi'i, gitu ya. Itu contoh misalnya, orang kalau bersentuhan suami dan istri itu batal. Ya, batal. Nah, ini dalam madzhab Syafi'i. Tapi dalam madzhab Imam Malik atau Imam Maliki itu tidak batal. Begitu ya, tidak batal. Sebagian, saya katakan sebagian ulama yang bermadzhab Syafi'i, sebagian itu menganjurkan tatkala kalian tawaf dan sa'i, kalau sa'i saya batal enggak apa-apa. Kalau tawaf itu loh sulit, jangankan bersentuhan dengan istri, dengan wanita lain aja mungkin terjadi karena desak-desakan, ya dah. Kan begitu. Maka sebagian ulama-ulama kita mazhab Syafi'i itu menganjurkan, Pak. Kalau gitu begini aja, tatkala tawaf kita menggunakan mazhab Maliki. Begitu ya, sebagian ulama itu begitu. Tapi kalau mau seperti itu wajib mengetahui tata cara wudhunya, tata cara dan lain sebagainya, tahu gitu. Ya ikhwan, saya ditanya, ini perbedaan pendapat. Saya ditanya, kalau antum gimana? Saya bilang alhamdulillah selama 8 tahun saya di Mekah, ya saya tidak tahu tawafnya berapa kali, saya nggak menghitung, sudah nggak bisa. Saya belum pernah pindah mazhab. Loh, kok bisa? Ya saya hati-hati saja. Saya tidak mau kesentuh wanita. Caranya gimana? Kan tata caranya sekarang. Kalau tadi mungkin yang khawatir itu biasanya kalau jalan itu ya seadanya, misalnya tangannya lambe-lambe gini, kesentuh sana, kesentuh sini gitu ya. Ya, kalau saya enggak, tangan saya sembunyikan di mana? Di baju ihram saya sembunyikan gini. Ya, terus lah kalau kaki gimana? Kan rawan menyentuh wanita itu ya. Loh, saya tahu caranya. Saya tidak mencari rombongan yang di depan saya itu orang perempuan. Saya pilih-pilih. Oh, perempuan saya nyisih ke kanan, nyisih ke kiri. Pokoknya yang di depan saya ini harus yang tawaf laki-laki. Jadi kalaupun saya nendang-nendang kakinya ya aman-aman saja gitu ya. Terus ditanya lagi saya ini, Pak. Loh, bagaimana kalau ditendang dari belakang oleh orang wanita? Waduh, repot juga ini kan gitu ya. Repot juga. Ini loh masalah kayak gini ini. Ini perlu diketahui oleh semua masyarakat itu. Saya bilang gini, oh kalau sudah begitu saya ini menggunakan mazhab Syafi'i, tapi agak dhaif mazhabnya itu. Agak dhaif. Yang paling kuat namanya mula masa saling menyentuh itu batal.
paling kuat, pendapat terkuat. Tapi ada pendapat yang tidak begitu kuat, tapi tetap mazhab Syafi'i. Lu beda pendapat lu Pak di dalam mazhab Syafi'i itu. Apa katanya? Alamis wal malmus. Alamis itu yang menyentuh, wal malmus yang disentuh. Alamis berarti kalau ada perempuan di belakang saya itu namanya alamis ya, alamisa, yang menyentuh dia batal. Ya, nah saya yang disentuh tidak batal menurut pendapat ini. Tapi saya mesti ngasih uzur Pak kepada wanita-wanita yang di belakang saya itu Pak. Ngasih uzur. Ya kalau beliau itu mazhabnya Syafi'i, kalau mazhab Maliki kan tidak batal juga gitu. Akhirnya saya husnudzon, sudahlah itu bukan mazhab saya, mazhab Maliki. Jadi nyentuh saya dari belakang juga enggak batal. Yang penting kita tawafnya sama-sama sah, sama-sama tidak batal. Ini kalau kita mempunyai pemahaman-pemahaman yang bagus sehingga tidak mudah untuk suudzon kepada kawan-kawan yang lain yang berbeda tata cara melaksanakan. Kemudian, loh bagaimana ini kalau ada kiai, saya dengar kiai fulan bin fulan gitu ya, itu pindah mazhab, ya tidak apa-apa, wong beliau tahu ilmunya. Ya, yang masalah itu kan tadi itu loh, kadang-kadang orang awam tidak paham, itu bertengkar sendiri Pak, bertengkar sendiri. Salat subuh pakai qunut, tidak ada dasarnya, ngikuti siapa? Yang satu bilang, kamu salat subuh tidak pakai qunut, oh gak tentu sah kamu dan lain sebagainya. Ini yang gak paham, ya dah. Seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha, di mana tadi? Di lapangan atau di masjid pulang. Naudzubillah, apalagi di wilayah-wilayah Madura ini kan. Kalau pulang semuanya bawa celurit, naudzubillah, bisa apa ini? Carok antar masjid dengan yang sholat di lapangan ini yang menjadikan tidak indah. Apa ya? Nah, kalau kita insya Allah memahami perbedaan-perbedaan yang boleh di dalam boleh di dalam agama, insya Allah ringan kita akan menyikapinya. Yang enggak boleh itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah adalah perbedaan di dalam usul. Jadi saya katakan yang namanya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah yang merujuk kepada Al-Qur'an Utsmani gitu ya. Lah kalau ada kelompok yang tidak mau menggunakan Al-Qur'an Utsmani, apa sih Al-Qur'an Utsmani itu? Ya Al-Qur'an yang dicetak, yang 30 juz yang kita baca tiap hari itu loh Pak. Ya, itu namanya Mushaf Utsmani. Kalau ada orang nggak mau dengan mushaf itu, ini yang perlu dipertanyakan, bisa nggak bersatu dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Contoh ini ya. Saya baca di dalam satu kitab rujukan dari orang-orang di Iran sana. Namanya kitab itu Faslul Khitab fi Tahrifi Kitab Rabbil Arbab. Ada satu ketentuan bahwasanya kitab Rabbul Arbab Al-Quran milik umat Islam itu muharraf, sudah banyak perubahan katanya. Yang asli itu 3 kali lipat mestinya, yaitu 90 juz Pak. Nah kalau kelompok ini nggak bisa diajak bersatu, Qurannya berbeda, ya Qurannya berbeda. Itu satu. Kemudian ada juga kalau ada kelompok mengaku bahwa setelah Nabi Muhammad masih ada nabi lagi seperti Ahmadiyah, gak bisa diajak persatuan karena sudah akidahnya berbeda. Ya enggak? Demikian dan beberapa kelompok-kelompok yang memang tidak bisa diajak bersatu karena memang berbeda. Begitu ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang rahmati Allah, salat subuh kita alhamdulillah pada pagi hari ini yang luar biasa. Saya membaca satu tulisan katanya Erdogan atau Presiden Turki di awal beliau memerintah Turki itu atau menjabat sebagai Presiden Turki itu selalu melaksanakan salat subuh berjamaah. Apa yang terjadi Pak? Turki berubah total. Saya pernah ke Turki sebelum Erdogan menjabat jadi presiden. Saya itu di satu masjid itu ya, karena dekat tempat penginapan. Jadi saya beberapa kali sholat. Kalau saya pribadi, tiap orang kan beda-beda. Saya itu orangnya suka istiqomah mencari tempat Pak. Misalnya masjid sini ya, pertama saya di sebelah kanan saya sana, kemungkinan besar kalau datang lagi ke situ lagi itu saya Pak. Kalau biasanya di pojok sana ya di pojok itu. Kecuali kalau sudah ada orang
yang menempati. Kalau enggak itu saya. Maka di Turki pun saya melakukan yang sama. Ini apa namanya, kebiasaan saja ya. Saya ditegur sama orang. Katanya, kamu kalau sholat nggak boleh. Kalau di Turki ini sholat di satu tempat saja nggak boleh kamu. Kenapa lo? Ini ada intelijennya kan? Karena sebelum zaman Erdogan itu apa? Skolarismenya itu, Kemal Atatürknya itu masih ada, Pak. Pemerintahan itu masih ada yang sangat Islamfobia, tidak suka dengan Islam. Kamu kan orang asing, jangan sholat di satu tempat. Bila perlu katanya, kamu pindah-pindah sholat di masjid-masjid yang lain. Biar apa? Biar tidak inteli oleh ya intel sana gitu. Itu bisa ditangkap kamu. Begitu, Pak. Luar biasa. Maka tatkala Erdogan ini menjadi presiden, yang beliau lakukan adalah sholat subuh berjamaah, bahkan seperti gerakan Jumat gitu, Pak, sholat subuh berjamaah itu di mana-mana. Akhirnya Turki itu berubah. Allah memberikan keberkahan, sampai museum yang dulunya saya masuk sudah, Pak. Ada museum yang di dekat Blumusko itu atau Masjid Biru itu, Museum Hagia Sophia itu saya masuk, Pak. Karena ini zaman saya masuk belum zamannya Erdogan. Ya. 2006 atau 2007 saya ke sana. Itu kalau kita masuk itu ada, mohon maaf ini ya, ada patung, saya ingat saya loh ya, kalau salah namanya sudah lama ya. Ada patung, kalau tidak salah itu patung Bunda Maria. Tapi di situ ada lafaz Allah, ada lafaz Muhammad. Jadi begitu. Kenapa? Ini tempat dulu diperebutkan, memang diperebutkan tatkala pemerintahan Nasrani itu berkuasa, maka dijadikanlah seperti ya tempat ibadah mereka. Tatkala pemerintahan Islam yang berkuasa, maka dijadikanlah tempat itu untuk museum Islami. Tapi tatkala pemerintahan sekuler, dua-duanya diadopsi. Begitu ya. Jadi nggak bisa pakai sholat. Nah, alhamdulillah Erdogan menjadi presiden di Turki, sekarang itu tempat itu dipakai sholat. Cuman saya tidak tahu, yang saya dengar dari kawan-kawan ke sana itu sudah tidak ada atau ditutupi. Minimal kalau ditutupi kan sudah minimal ya. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ya, itu yang seringkali dijadikan dalil oleh orang-orang yang aktif dalam dunia liberalisme dan sekularisme atau kehidupan masyarakat lintas agama, dijadikan satu patokan. Padahal tidak begitu aslinya. Akhirnya orang-orang yang aktif dalam dunia komunitas lintas agama itu mengadakan acara bersama. Padahal sudah tidak laku, Pak. Tidak laku di Turki. Di Indonesia dilakukan, ini kan repot ini ya. Ya, ini begitu. Nah, maka kita sebenarnya ya ikhwan, sholat subuh berjamaah itu kalau kita rawat, itu akan menjadi suatu yang berkah. Begitu ya, suatu yang berkah. Saya ingat pada zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu itu menjabat sebagai seorang khalifah. Terus ada seorang pemuda yang senang sekali sholat berjamaah di Masjid Nabawi, yang imami Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Zaman itu yang namanya pimpinan atau khalifah itu sekaligus, Pak, menjadi imam sholat. Begitu. Ya, di Indonesia kan enggak, Pak. Presidennya gak bisa sholat, repot kan. Jangankan suruh ngimam, bacaannya aja amburadul kan gitu ya. Sulit. Tapi sebenarnya namanya seorang pemimpin masyarakat muslim itu adalah orang yang bisa memimpin sholat. Begitu. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini tugasnya di samping menjadi ya khalifah. Mungkin kalau zaman sekarang namanya presiden barangkali gitu ya, barangkali itu ngimami sholat. Nah, masyarakatnya ikut semua. Ada anak muda aktif sholat. Nah, suatu saat anak muda yang aktif sholat ini mau sholat subuh, lampunya kan tidak banyak waktu itu ya. Zaman itu lampunya itu mungkin bapak-bapak tahu cempluk ini, damar cempluk atau apa ini?
uble, ya, lentera yang dari minyak. Bahkan zaman itu dalam satu riwayat bukan pakai minyak, Pak, pakai gaje. Begitu. Siti Fatimah itu pernah diminta oleh Rasulullah menyediakan makanan untuk tamu. Maka kata Siti Fatimah, mungkin bahasa saya gini, Abah, sudah nggak ada makanan Abah. Adanya cuman gaje. Apa gaje ini? Lemak. Ya sudah itu sogokan aja katanya. Loh, ini untuk menghidupkan lentera atau damar tadi ini. Kok mau disogokan orang gimana sih? Intinya begitu. Itu zaman tersebut. Nah, anak muda ini berangkat dari rumahnya menuju ke masjid. Ternyata di situ ada genangan air. Rupanya habis hujan, rupanya ada genangan air. Akhirnya anak ini terpeleset, jatuh. Jatuh ini. Nah, karena jatuh, bajunya kotor. Ini sebelum subuh dia. Pulang dia ke rumahnya, bersih-bersih, ganti baju, pergi ke masjid lagi. Pergi ke masjid lagi. Subhanallah, di jalan yang sama jatuh lagi dia, Pak. Jatuh lagi, terjerembab lagi, bajunya kotor. Pulang lagi, Pak. Ternyata nggak bilang gini, aduh jatuh 2 kali sudahlah, tidur aja di rumah. Nggak gitu, Pak. Ganti lagi, ya, jalan lagi. Tiba-tiba di tempat yang dia jatuh itu ada kakek-kakek bawa lentera atau bawa lampu. Kemudian anak muda ini dibilangin, sini nak, jangan lewat situ, sini loh, ini ada lampu. Diantarkan. Oh ya terima kasih kek, kakeknya gini. Sampai ke Masjid Nabawi. Setelah di Masjid Nabawi, anak ini sholat, terus lihat kakeknya, mana tadi nggak ada. Akhirnya dicari kakek ini, Pak. Dicari. Loh, mana itu ya? Setelah ketemu, kek, kenapa waktu saya sholat kok kakek tidak sholat itu? Ringkas cerita, panjang ceritanya ya, saya ringkas. Akhirnya kakek itu mengaku, wahai anak muda, ketahuilah bahwa aku ini adalah iblis. Kaget nih, loh, kalau kakek ini iblis, kenapa kok ngantarkan saya pakai lampu? Ya, karena aneh kan, kok ngantarkan saya sholat pakai lampu, sedangkan kakek sendiri tidak mau sholat. Ya maklum iblis. Ya. Jadi kalau nggak mau sholat itu ya serupa dengan kakek iblis tadi ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Apa jawab si iblis yang menyerupai kakek? Begini, kalau kamu tahu, tadi yang menyebabkan kamu jatuh itu aku yang menjegal. Bukan kepleset biasa, Pak, dijegal. Tatkala saya ini katanya, aku menjegalmu, aku berharap agar kau nggak sampai ke Masjid Nabawi. Ya sudah, berarti pekerjaanku sukses. Kamu pulang tidur. Jadi kalau kita begitu ya berarti kita dijegal iblis gitu. Sudah? Kemudian ternyata kau datang lagi, kau ganti baju. Begitu kamu pulang ganti baju, kamu mandi, dosamu itu diampuni oleh Allah. Seluruh dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kamu berangkat lagi. Kata kakeknya, kesel lah melihat kamu itu. Tak jegal lagi, belas jatuh. Kamu pulang lagi, dan kembali lagi dengan pakaian bersih. Ternyata seluruh keluarga dalam rumah tanggamu itu diampuni oleh Allah SWT. Terus aku berpikir, waduh kalah katanya. Kata iblis ini, kalah sama anak muda. Maka aku berpikir, kalau misalnya aku jegal lagi, terus dia pulang lagi, berganti baju dan kembali lagi, aku khawatir seluruh orang kampung ini oleh Allah akan diampuni dosanya. Itu kenaan orang kampung, akhirnya yang sholat cuma satu, yang kampung tidur semuanya nanti. Tapi diampuni dosanya oleh Allah. Ya, khawatir. Karena itu aku beli lentera kamu, lampu kamu, agar kamu sampai di masjid. Sehingga yang dapat barokah kamu, yang diampuni kamu dan keluargamu. Biar saja orang kampung yang males-males itu tetap berdosa. Hati-hati ya. Jadi orang kampung jangan males-males salat subuh ya. Itu temannya iblis berarti ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ya ikhwan, riwayat seperti gini ini ada di dalam kitab kisah-kisah teladan itu ada. Mungkin
riwayatnya pun tidak soheh amat, ya. Tapi kalau namanya untuk tasjih atau membuka motivasi, alangkah baiknya, tidak masalah seperti ini. Maka ulama-ulama zaman dahulu kala itu membuat, kalau sekarang namanya quotes, kalimat-kalimat seperti Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri itu banyak ajaran-ajaran dari Sayyidina Hasan Al-Basri yang beliau cetuskan sendiri untuk tasjih kepada umat. Tidak apa-apa. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama zaman dahulu kala. Sayyidina Hasan Al-Basri itu unik, Pak. Suatu saat beliau didatangi oleh 3 orang, Pak. Yang 3 orang ini bermasalah semua ini. Yang pertama, ya saya runtutannya tidak hafal ya, tidak masalah ya. Yang pertama itu orang yang sudah menikah 10 tahun itu tidak punya anak, itu satu. Yang kedua, kepala desa yang wilayahnya paceklik. Yang ketiga itu orang yang pengusaha kaya raya yang pilot. Akhirnya bertanya 3 orang, wahai imam, ajari kami, kasih. Kata orang NU, kula nyuwun wirid, katanya gitu. Kata orang NU ya, minta doa, minta doakan. Katanya gampang. Kamu yang belum punya anak itu, ya baca aja istighfar yang banyak. Nah kamu ini kepala desa yang paceklik, baca istighfar yang banyak bersama rakyatmu. Dan kamu yang pedagang yang pilot tadi baca istighfar itu. Itu saya mengingat itu. Kadang-kadang nih di desa itu, Pak, di desa ini ada dokter itu minta praktis. Karena apa? Sulit mendapatkan obat, Pak. Suplai obat itu kurang. Akhirnya segala macam penyakit dikasih vitamin C, Pak. Ya, pokoknya dikasih vitamin. Dan itu kadang-kadang sembuh karena sugesti, Pak. Sugesti masyarakat, Bu dokter ini, Pak dokter ini kalau ngasih itu resep itu cespleng gitu. Padahal vitamin saja, Pak. Karena sugesti, yakin, semangat hidup. Ringkas cerita, akhirnya orang 3 ini heran-heran kepada Imam Hasan Al-Basri. Mungkin bahasa kita, wahai imam, kalau zaman sekarang, kok imam bercanda gitu. Masa kami berbeda permasalahannya, jawabannya cuma satu, yaitu banyak istighfar. Ternyata dari ayat, Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina, gitu ya. Ini ayat katanya. Tatana Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah ya. Itu mengatakan fastaghfiru rabbakum, hendaklah kalian istighfar kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun. Loh, kalau engkau banyak istighfar, yursilis samaa 'alaikum midrara. Maka Allah akan menurunkan hujan 'alaikum midrara yang deras dan bermanfaat. Ini jawaban bagi Pak Lurah yang pacekle itu ada dia. Wa yumditkum bi amwal. Kalau kamu baca istighfar itu yumditkum bi amwal, Allah akan menurunkan amwal, harta. Ini jawaban bagi orang yang pilot di dalam pekerjaan. Wa yumditkum bi amwal banina, dan anak-anak. Ini jawaban bagi orang yang sudah menikah tidak punya anak. Ternyata satu obat istighfar ya dipakai semua obat. Ini kayak bidan-bidan di desa-desa itu ya, vitamin tapi buat obat segala macam penyakit. Nah di sini saya tidak mengatakan bab itunya, tapi seperti inilah ulama-ulama zaman dahulu kala itu memberikan tafsir, memberikan solusi kepada umat dengan ayat-ayat Al-Quran, begitu ya. Tapi ajarannya tadi istighfarlah. Itu apa? Ijtihad beliau, Pak. Ijtihad beliau sendiri. Ayo kamu istighfar saja, kamu istighfar saja, kamu istighfar saja. Ijtihad beliau sendiri. Dan itu yang dilakukan. Namanya quotes kalau zaman sekarang. Ya. Nah, tadi saya katakan ya, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada riwayatnya di dalam kitab-kitab buku-buku hikayat atau teladan ya.
atau kisah-kisah teladan, tidak apa-apa kalau kita amalkan. Maksudnya begini, kita sebagai orang muslim ya, apapun yang terjadi, kalau sudah niat masuk di masjid, terutama subuh ini Pak, terutama subuh, maka lanjutkan saja apapun yang terjadi, lanjutkan begitu ya, agar tidak dijegal oleh iblis seperti tadi yang saya sampaikan. Nah ini penting sekali kita ketahui, dan kita juga berterima kasih kepada para penggerak sholat subuh macam-macam. Saya ini di beberapa pulau di luar Jawa ini ya diajak, ada namanya bikers subuhan gitu ya. Bikers itu orang-orang yang suka punya kumpulan motor gitu ya. Itu begitu menggunakan. Ya, alhamdulillah masih banyak orang-orang yang ahli di dalam ini gerakan sholat subuh berjamaah. Ini sangat bagus untuk digetuk tularkan gitu ya di beberapa tempat. Begitu ya. Nah, cuman ya ikhwan, kadang-kadang kita juga yang aktivis baik kesubuhan perlu juga husnudzon kepada para kiai-kiai itu, Pak. Saya ini pernah ditanyain. Saya ini kan suka nganjurkan gini, dan saya kalau di luar Malang khususnya, saya sering ngikut-ngikut seperti gini dan ngasih mau itu hasanah gini. Tapi kalau di Singosari saya enggak, justru. Loh kok bisa? Maksudnya enggak ikut gitu. Kenapa gitu? Saya itu harus memimpin murid, santri. Santri saya ini sebut ya sekarang itu 500 orang. Itu kalau saya subuh, padahal antara pesantren dengan masjid itu agak jauh, jalan kaki. Jalan kaki. Kalau setiap sholat santri yang 500 itu diajak pergi ke masjid yang jalan kaki, pondoknya bubar, Pak. Bayangkan anak muda-muda loh, paling seneng itu kalau diajak keluar, Pak. Habis itu masuk ke pondok lagi, mestinya jam 1 gitu. Itu bisa jam 2:30, ngaji siangnya hilang itu, Pak. Ya. Nah, itu kalau di tempat saya. Kalau kita di sini ada pondok yang dekat di Pasuruan itu, sebut saja di Sidogiri itu muridnya sekitar 6 sampai 8 ribu. Gimana kalau digiring ke masjid kira-kira? Cukup Pak masjidnya? Ada enggak masjid bisa nampung gitu? Nah, kadang-kadang kita juga dalam kondisi tertentu harus memaklumi. Ya, pimpinan ini tidak bisa. Kenapa ya? Tapi tatkala bisa, seperti saya sekarang ke sini bisa. Nah, ini yang masyarakat artinya tetap aja siapapun yang mengisi akan tetap. Nah, kalau sudah menjalar kemana-mana, syukur-syukur suatu saat sampai ke istana negara seperti Erdogan, dan akhirnya seluruh masyarakat diwajibkan untuk salat subuh. Insya Allah negeri Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, itu masalah-masalah yang harus dipahami oleh setiap kita. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu misalnya belum bisa berdakwah dengan dalil-dalil, dengan kitab, dakwanya dengan sholat subuh berjamaah. Syukur-syukur kalau ada nanti sholat zuhur berjamaah. Ya, tapi sulit. Bahkan Ahad pun itu nggak ngantor katanya. Wah, dilek zuhur ya sih. Ojo diisi lek zuhur ya. Itu kan juga repot gitu kadang-kadang. Kita sendiri kesulitan. Ya, asar sama, Pak. Asar itu sama. Ada kadang-kadang saya pergi ke suatu tempat itu, asar ke zuhur. Pernah Pak, saya diundang ya. Ini mohon maaf, ini cerita yang betul-betul terjadi pada diri saya. Saya diundang di Malaysia. Ke Malaysia suatu tempat, diundang ke suatu tempat yang jauh. Perjalanan itu sekitar 6-7 jam. Jalan jauh, namanya Pahang. Jalan jauh. Akhir ringkas riwayat, saya tanya sama yang ngantarkan, ini kemana ini? Kita pergi kemana? Ke satu masjid. Saya datang, ini kalau di sini luar biasa Pak. Saya datang, yang datang cuman saya, sama yang ngantarkan saya, sama sopirnya doang Pak. Ini acara di masjid nih. Orangnya mana? Orangnya masih di kampung. Subhanallah. Sudah, akhirnya dijemput Pak. 1, 2. Saya di masjid sendirian, mau suruh ceramah loh Pak. Mending kalau saya niat itikaf, suruh ceramah loh ini. Ya. Suruh ceramah sendiri saya Pak di masjid. Akhirnya saya bilang sama yang nyoteng, sudah gini aja Sarah, bikin video pendek aja daripada jauh-jauh 6 jam perjalanan ya, bikin video pendek aja. Sudah, akhirnya dibuka gini saya bikin video pendek, insya Allah manfaat untuk umat.
Karena kan tadi dikatakan di medsos itu ya. Sudah. Saya menyampaikan assalamualaikum bla bla bla. Baru datang satu dengarkan Pak. 2 datang. Akhirnya 7 orang yang datang. Alhamdulillah 7 orang. Ya, itu kondisi masyarakat. Gak di Indonesia, gak di Malaysia. Begitu Pak kondisinya. Apa? Di satu saat itu apalagi kalau zuhur. Sudah, waktu itu sudah menjelang asar Pak. Akhirnya saya tunggu sekalian. Aduh, sholat asar sekalian gitu. Sholat asar pun ya cuma itu aja orangnya Pak. Itu masih lumayan ada 7 orang. Kadang-kadang di satu masjid itu, kadang-kadang masuk masjid loh ya. Azan zuhur. Subhanallah azan Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah. Kemudian tiba-tiba dengar sholat. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Cuma 2 orang Pak. Imam sama muadzinnya tok. Ini kan ironis sekali kita umat Islam. Karena itu kalau kita masih bisa mengumpulkan sholat subuh seperti gini, sangat luar biasa, perlu dilestarikan, perlu digetuk, tularkan kepada kawan-kawan yang lain ya. Masjid-masjid bila perlu didatangi satu persatu begitu ya. Nah, istiqomah kita kalau itu yang kita lakukan, insya Allah bisa membedah berkah yang akan turun dari langit. Kalau itu terjadi, sebut saja kota Probolinggo ini, insya Allah masyarakat Probolinggo akan menjadi masyarakat yang makmur. Nah, seperti sudah dicontohkan oleh siapa? Erdogan. Tapi sebenarnya hadis-hadis Nabawi tentang masalah keberkahan orang sholat subuh ini luar biasa, banyak ya. Ada perintah bahwa kita ini menjaga alaikum bisolatil bardatain atau bardaini ya. Hendaklah kalian ini berpegang teguh dengan sholat yang 2 dingin. Bar itu dingin, bardun itu dingin ya. Yang mengatakan bardatain itu dingin. Apa itu? Sholat subuh dan sholat asar. Loh, kalau sholat subuh dan sholat asar ini digiatkan seperti ini, ini luar biasa. Tapi jarang gitu loh. Kalau sholat subuh, ya subhanallah, alhamdulillah sekarang. Tapi seringkali sholat subuh ya cuman itu saja yang sholat. Nah, terakhir waktu mungkin nanti ada tanya jawab barangkali. Saya mau mengingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin suatu saat atau pernah bapak-bapak dan ibu-ibu itu mendapatkan video, kan kita zamannya zaman digital ya, zaman WhatsApp, video pendek. Ada orang gila, kemudian masuk di musola atau di masjid jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Dia tahu cara menghidupkan mic-nya, kemudian azan jam 10 pagi, Pak. Azan pertama, kalimat pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang kaget. Siapa ini? Jam 10 kok sudah azan? Jam 10 sudah azan. Lanjutannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keluar orang-orang kampung, Pak, keluar. Siapa ini yang azan? Belum waktunya kok azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Enggak kuat, RT-nya keluar, Pak. RT-nya keluar. Asyhadu an la ilaha illallah. Langsung RT-nya ngejak, ayo orang kampung ini ngaco ini, orang azan ngaco ini. Didatangi, Pak. Tetap aja ngazan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibuka pintunya, langsung dimarahin. Kamu itu gila, kamu itu. Ternyata memang orang gila, Pak. Sudah dikenal orang gila di mana? Di kampungnya, orang gila. Langsung balik badan. Siapa itu? Aku RT, ini orang kampung marah-marah. Belum waktunya sholat, kamu kok azan? Dibalas sama orang gila. Pak RT, mohon maaf ya, yang gila itu saya mau sampean. Saya tadi subuh di sini, azan, gak ada yang datang, Pak. Saya coba azan jam 10 saman pada semuanya datang. Yang gila saya mau sampean. Iya, mungkin itu terjadi pada kita, Pak. Betul nggak? Masuk Pak Eko gitu ya. Mungkin terjadi pada kita, Pak. Jadi kadang-kadang orang gila itu lebih berakal daripada kita ya. Kita dipanggil-panggil, nggak datang-datang, Pak. Nah, itulah dinamika masyarakat kita, terutama di Indonesia ini ya.
Nah, ini perlu kita sadari, mudah-mudahan kita ini menjadi orang yang waras semuanya. Kalau mendengar azan itu mbok yao, kata orang Jawa itu mbok yao, langsung bergerak biar tidak kedahuluan adanya orang gila tadi ya. Nah, itu mestinya demikian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah menjelang jam 6. Saya akhiri dulu apa yang saya sampaikan sebagai tasyian, dan mudah-mudahan kekuatan kita umat Islam. Kalau sudah duduk bareng gini kan nggak ada perbedaan ya. Ini panjenengan saya lihat bajunya macam-macam Pak, sing batik, sing putih, sing ireng, ya biasa aja duduk, ya dah. Apalagi ntar lagi sarapan bersama, tambah senengan lagi gitu ya. Apalagi kalau masjid-masjid itu memakmurkan seperti masjid Jogokarian itu ya. Wah itu kasnya 0%, pokoknya habis untuk makan-makan mayoran gitu ya. Ternyata luar biasa, berkahnya sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan masjid sini begitu ya. Tapi saya juga mau kok dikirimin nasinya ke Singosari, saya mau. Itu saja dari saya. Mungkin ada canda saya yang kurang tepat, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya khususnya pada Ustadz Syuhada. Ya gini nih kalau ngundang tokoh NU ya banyak guru gini nih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.